Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya akan membahas mengenai sedikit ilmu intelijen gitu ya. Jadi ada dua materi utama yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai kemampuan dari personal. Yang kedua adalah mengenai alat kerja. Jadi begini. Dari sisi kemampuan itu bisa dibedakan menjadi empat ya, menjadi empat. Yang pertama adalah person yang dia punya keahlian tetapi tidak punya kuasa dan jaringan gitu ya. Kemudian yang kedua tidak punya keahlian tapi punya kekuasaan dan jaringan. Jadi yang kedua ini biasanya adalah pejabat-pejabat militer, pejabat-pejabat kepolisian, kemudian pejabat kejaksaan. Dia punya kuasa dan jaringan untuk memerintahkan anak buahnya. Jadi dia mendapatkan data-data intelijen itu dari personalnya dia, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah punya keahlian, tetapi tidak punya kuasa dan jaringan. Ini adalah orang yang masih bisa bertahan, masih bagus lah ya, karena dia punya keahlian. Keahlian apa? Keahlian untuk hacking, keahlian untuk cracking, kemudian keahlian untuk digital forensik analis, kemudian keahlian macam-macam yang berkaitan dengan intelijen. Yang keempat ini yang dewa. Dewanya adalah punya keahlian, punya kuasa, dan punya jaringan. Kembali lagi ke nomor 2. Jadi ke nomor 2 ini ketika seorang pejabat, dia tidak punya keahlian di bidang intelijen, tetapi dia punya anak buah gitu ya. Ketika ada kasus di mana dia dijadikan sebagai tersangka atau lembaga yang ada di atasnya merasa tidak percaya kepada dia, maka peralatan dia, piranti-piranti yang dia pegang mulai dari ponsel, kemudian notebook, kemudian mobil, kemudian tablet, kemudian kamera dan lain sebagainya mudah sekali untuk diretas gitu ya. Nah, kasus ini terjadi hari ini. Hari ini mungkin teman-teman lagi mendengarkan berita bahwa ada satu pimpinan sebuah lembaga yang memang sebenarnya itu lembaga yang gampang sekali mencari ilmu-ilmu, mencari data-data intelijen untuk kasus-kasus korupsi, untuk kasus-kasus yang besar dan lain sebagainya, tapi ternyata pimpinannya pirantinya kena retas ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan alat kerja. Jadi tadi yang pertama itu berkaitan dengan SDM, keahlian dari personal. Kalau sekarang alat kerja itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah SDM yang bisa operate alat intelijen. Itu banyak sekali teman-teman ya. Kalau saya ngajar di Sandi Yuda Kopassus, ngajar di Polisi Nasional dari Timor Leste, itu pasti saya ajarkan satu persatu gitu ya, sampai mereka itu benar-benar bisa operate. Ini bisa alat sadap. Alat sadap itu bisa juga dikatakan sebagai interseptor. Nah, nanti saya akan bahas interseptor itu apa saja. Ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Kemudian Decipher A51, Decipher A52 yang ada di Eropa. Nanti saya akan bahas detail gitu. Kemudian ada lagi pair point. Pair point itu adalah posisi Anda online tersambung dengan BTS. Itu kalau menggunakan pair point sampai di pintu, kita bisa melihat, kita bisa dapat nomor handphone yang tersambung dengan jaringan sampai di depan Anda. Itu namanya pair point. Kemudian macam-macam yang lain lagi. Nah, bisa operate tetapi dia tidak punya keahlian selain operate. Kalau seperti ini artinya ketika nanti alatnya rusak atau ada modification atau ada updating dan lain sebagainya, dia agak kesulitan gitu ya. Ketika alatnya rusak dia akan jadi bencong. Nah, itu. Yang kedua, yang pertama tadi itu bisa operate tapi tidak punya keahlian. Yang kedua adalah tidak bisa operate tapi dia punya keahlian. Nah, ini masih lebih bagus dari yang pertama. Jadi ketika dia tidak bisa operate, orang-orang yang punya keahlian itu biasanya belajar untuk mengoperasikan alat. Itu akan cepat.
cepat itu contohnya saya itu kalau misalkan operate alat sadap dari mulai 0 sampai bisa itu paling seminggu, asalkan punya basic di Linux gitu, karena operate-nya pakai Linux, tidak ada Windows, tidak ada Mac gitu ya. Yang nomor 3 adalah Dewa. Nomor 3 Dewa itu bisa operate dan dia punya keahlian. Nah, ini luar biasa. Kalau udah seperti ini nanti ada modifikasi. Misalkan alat sadap yang tadinya 4G dijadikan 5G. Kemudian alat sadap dari 5G dimodifikasi jadi SCDMA, modifikasi jadi handphone satelit dan lain sebagainya. Itu yang Dewa nomor 3. Jadi ini saja teman-teman, hal sederhana. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih.